Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi yang baik ini, saya berharap kita semua dalam kondisi yang prima, sehat walafiat. Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan materi layanan bimbingan dan konseling dengan tema belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Tujuan dari materi layanan ini adalah dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien. Pada saat ini, pendidikan di negara kita itu belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa bisa demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri, lebih banyak menggunakan alat-alat elektronika atau teknologi itu sendiri, bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar. Salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses serta bermanfaat. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Menurut Baji Jamara. Kemudian, menurut James Om Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tua. Mulai dari merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja. Kemudian positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada dua, baik faktor internal dan faktor eksternal. Yang termaksud faktor internal diantaranya yaitu fisik atau jasmania, kemudian psikis atau kejiwaan, adanya kemauan atau niat, kemudian kecerdasan, IQ, kemudian minat, dan terakhir motivasi. Dan yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah sarana prasarana, kemudian lingkungan sekitar. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif, diantaranya yang pertama belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri. Yang kedua media belajar, yaitu media belajar adalah suatu sarana yang akan membantu kita dalam proses belajar, karena kita tinggal membaca dari media tersebut hingga kita tinggal memahami poin-poin atau intisari dari materi pembelajaran yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Cara belajar efektif dan efisien. Pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan dikumpulkan dengan rapi di atas meja. Kemudian, mulailah mempelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Kemudian, jangan terlalu lama membaca buku. Upayakan sekitar 20 menit saja. Yang keempat, memahami setiap alinea materi yang dipelajari.
Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka silakan tanyakan kepada guru atau teman yang mengerti. Untuk pelajaran non-eksakta atau yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal ini untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. Yang ketujuh, untuk pelajaran eksakta atau pelajaran yang menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada kertas, kemudian bisa ditempelkan atau digantungkan di sekitar tempat belajarmu, atau mungkin bisa ditempelkan di dinding-dinding kamar atau lemari. Yang kemudian kedelapan, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya, kemudian catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti, yang mana bisa kamu tanyakan ke guru atau teman-teman kamu. Yang kesembilan, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal atau materi pelajaran baik dengan teman ataupun guru. Yang kesepuluh, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian pada layanan bimbingan konseling hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti, pahami, dan kalian realisasikan dalam kehidupan pembelajaran kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.